Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah, sebab dengan rahmat dan hidayahnya kita termasuk orang-orang yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, dan mendalami ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dengan perantaraan beliaulah kita menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang disinari dengan cahaya iman dan cahaya Islam. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 20 dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kopinya dibagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla qala man adha li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kemarin kita telah membahas ya bahwa orang yang paling baik di sisi Allah, di sisi Rasulullah adalah orang yang membaca, menghafal serta mengamalkan Al-Quran, daripada hanya sekedar berjihad saja. Yang lebih utama tentu berjihad dan membaca serta mengamalkan Al-Quran dan menghafalnya. Ketika pada saat peperangan Uhud ya, terdapat 2 orang yang meninggal dunia, lalu akhirnya akan dikuburkan oleh Rasulullah dalam satu liang lahat. Ternyata Rasulullah mendahulukan yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Man adha li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, menyakiti kekasih aku, orang yang dekat kepada Allah namun kemudian disakiti, namun kemudian direndahkan martabatnya. Bab ketiga mas, bab 3. Maka bagaimana jika ada orang seperti ini? Faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Jadi ada beberapa orang yang diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah pelaku riba. Jadi pelaku riba itu diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa taala, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diancam dengan peperangan. Kira-kira kalau diancam perang oleh Allah dan terjadi peperangan, siapa kira-kira yang menang? Ya tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, la ghaliba illa billah. Karena memang tidak ada kekuatan yang bisa menang kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti orang yang merendahkan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti dia akan jatuh martabatnya. Rawahul Bukhari wa thabata fi sahihaini, dan telah ada dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh,
Di dalam riwayat lain disebutkan fi jama'atin. Jadi sholat subuhnya dalam berjamaah. Berjamaah di masjid tentu itu sangat utama, afdal. Atau berjamaah di rumah dengan keluarganya. Tentu ketika ini dalam keadaan berhalangan dan lain hal sebagainya. Intinya berjamaah. Fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Maka orang tersebut berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat subuh berjamaah memang sangat luar biasa. Dan memang godaan untuk sholat subuh berjamaah apalagi di masjid itu sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali. Apalagi juga musimnya hujan-hujan gitu kan. Berat sekali melaksanakan. Dingin. Kondisi juga di Batu gitu, Malang gitu. Dingin, hujan-hujan gitu kan. Subuh, wah. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in fi dhimmatih min dhimmatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut kalian dengan sesuatu apapun dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah orang tersebut dilindungi Allah, maka dia tidak akan dituntut apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan ya, keutamaan bagaimana orang ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kaitannya dengan keutamaan membaca Al-Quran kan begitu, adalah ketika biasanya para ulama dahulu atau bahkan orang awam dulu ini, orang-orang kayak kita nih, itu justru banyak membaca Al-Quran di waktu sahur. Dan mereka berangkat subuh untuk melaksanakan subuh bukan pas adzannya. Jadi mungkin 1 jam sebelum adzan mereka sudah standby dan mereka ramai-ramai membaca Al-Quran. Ada yang sibuk zikir, ada yang sibuk sholat, ada yang sibuk untuk membaca Al-Quran. Lain kondisi ya, kalau di sini kan adzannya sudah berlalu beberapa menit, masih aja belum ada yang adzan di sini gitu kan. Kebiasaannya kayak beda gitu kan. Nah, jadi di sini begitu. Wa anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu taala qala, dari dua imam yang mulia yaitu Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, keduanya berkata. Jadi Abu Hanifah ini dengan Imam Syafi'i ini luar biasa ya. Abu Hanifah meninggal dunia pas di saat itu juga di hari yang sama, tanggal dan tahun yang sama, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi meninggal, kemudian Imam Syafi'i datang. Dan memang tidak sempat bertemu dengan Abu Hanifah. Hanya saja Imam Syafi'i ini punya guru namanya Imam Malik. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Imam Malik ini pernah berguru kepada Abu Hanifah. Dari 4 ulama ini memang punya hubungan nasab keilmuan maksudnya. Jadi ini gurunya ini terus sampai kepada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua imam yang mulia ini berkata, apa katanya? Illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaisa lillahi waliyun. Apabila seorang ulama itu, ulama sebenarnya jamak, mufradnya adalah alim. Apabila orang yang alim itu adalah bukan walinya Allah, berarti Allah tidak mempunyai wali. Kesimpulannya, para ulama adalah kekasih Allah. Ulama yang lurus, karena ulama memang ada 2, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali dalam Ihya-nya, ada ulama dunia, ada ulama akhirah, ada ulama yang bagus, ada ulama yang jelek, ulama su kalau yang ulama jelek, ulama khair, ulama su. Bagaimana kalau ulama baik atau ulama akhirah adalah sesuai tingkah lakunya dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sementara kalau ulama su, dia mungkin banyak pengetahuan ilmunya, thaqafah ilmunya itu banyak, kitabnya mungkin berjajar di rumahnya, pengetahuannya luar biasa, baca kitabnya tidak diragukan lagi, bahkan beberapa juz dari Al-Quran dia hafalkan. Akan tetapi apa yang dilarang oleh Allah dia lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah dia tinggalkan. Jadi ini yang disebut dengan ulama su.
mengambil dunia, mencari dunia dengan akhiratnya. Jadi menjual akhirat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi ini adalah ulama yang su. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah ulama yang khair, ulama akhirat. Dan itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku." Katanya Ibnu Asakir, "Waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih." Semoga Allah selalu memberi kita taufik, memberi kita ridha dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepada Allah. Apa yang harus diketahui? Anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwa daging para ulama itu beracun. Jadi daging para ulama itu beracun. Ya, jadi dalam artian jangan kemudian kita coba-coba menghina para ulama, merendahkan seorang ulama, melecehkan para ulama. Karena kenapa? Beracun. Layaknya kita makan daging yang kemudian ada racunnya, maka itu akan berakibat fatal pada tubuh kita. Minum sesuatu yang ada racunnya, maka kita akan mati dikarenakan racun itu, bisa jadi. Jadi daging para ulama itu beracun. Nah, coba sekarang kita lihat di kondisi sekarang ini. Para ulama itu menjadi bulan-bulanan. Apalagi dengan adanya media sosial. Tidak sedikit orang yang kemudian membuat podcast, akan tapi isinya adalah merendahkan ulama. Kalau kritik barangkali mungkin tidak sesuai dengan pemikirannya, dalam kategori itu saja furu'iyah itu masih bisa diterima. Tapi kalau sudah merendahkan, apalagi yang merendahkan memang bukan orang yang berilmu. Sebut saja kita, para ulama-ulama kita yang ada di sini. Mulai dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Al-Habib Rizik bin Syihab, dan ulama-ulama yang lain. Jadi dilecehkan, dihina, direndahkan. Ada yang diedit fotonya ini dan itu tidak boleh. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin misalnya, kemudian kita ngedit fotonya menjadi hal-hal yang tidak baik, misalnya merendahkan, melecehkan, dimasukkan ke video, ya kan, bahkan sudah nyerang fisiknya, itu kan nggak boleh, menyerang fisik. Nah, siapapun itu, jangankan sampai ke ulama ya, menghina itu ya orang biasa saja kan nggak boleh gitu. Apalagi memang ulama, di mana ulama itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar kita harus menjaga medsos kita, ya kan, dunia maya itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai kemudian merendahkan para ulama. Baik. Wa'adatullahi fi hatki astari muntakisihim ma'lumah. Dan adapun kebiasaan Allah, adatullah, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala ini fi hatki astari muntakisihim, di dalam menyebarkan aib orang yang merendahkan ulama, maklumah, itu sudah diketahui. Jadi kebiasaan Allah ini, kalau ada seseorang yang menghina ulama, itu mesti orang ini aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ya artis yang kemudian menghina ulama gini-gini, lama-lama dia terjerat kasus ini dan sebagainya. Dan itu adalah kebiasaan Allah. Dan itu sunnatullah. Jadi kalau kemudian ketika kita menginginkan aib kita, siapa yang tidak punya aib di sini? Semuanya punya, manusia. Akan tapi karena kasih sayang Allah, aib kita ditutupi. Apa yang kita kerjakan kemarin, Allah tidak menampakkannya kepada saudara kita. Kalau sekiranya Allah tampakkan, maka kita tidak akan sudi berteman satu sama lain. Kenapa? Ya aibnya begini, ternyata orang ini pakai sorban, pakai kopiah, ternyata kelakuannya kayak gini. Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, aib kita ditutupi. Namun jangan kemudian kita membuka aib kita dengan cara menghina ulama, dengan cara merendahkan para ulama. Contoh yang sangat banyak terjadi. Ada seorang ulama kontemporer
dan diakui. Namanya Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Mungkin sudah pernah dengar semua. Dan memang ada beberapa pernyataan beliau yang dikenal dengan kontroversial. Tapi bukan berarti kemudian kita merendahkan beliau. Apa kemudian kita katakan, Albani itu kan tukang jam. Dia nggak tahu, cuman baca saja hadis kemudian jadi muhadits. Nah, ini kan termasuk hal yang merendahkan. Dan ini tidak boleh. Setidak sepakat pun kita terhadap Syekh Al-Albani, kita tetap menghormatinya sebagai ulama. Karena tidak bisa diragukan lagi karya-karya beliau yang bermanfaat kepada para umatnya, mulai dari Shahihul Jami', Dhaiful Jami', Irwaul Ghalil dan kitab-kitab lainnya, itu sangat bermanfaat. Begitu juga dengan ulama-ulama, misalkan Ustadz Abdul Somad. Anggaplah ini pernyataannya ada yang tidak sesuai dengan, lalu bukan kemudian berarti kita boleh merendahkan, mencacinya. Tetap kemuliaan mereka itu ada di atas kita. Apalagi hanya dalam masalah furu'iyah. Jelas kita sangat menghormati sekali dalam masalah furu'iyah. Jadi agar kemudian aib kita tidak ditampakkan di hadapan orang lain, maka jangan sekali-kali kita merendahkan para ulama. Nah, wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalbi. Dan barang siapa yang melepaskan lisannya, jadi mulutnya itu mudah untuk merendahkan ulama, fil ulama bithalbi, dengan memfitnah mereka. Masih ingat bagaimana Al-Habib Rizik dituduh melakukan perbuatan zina, padahal tidak pernah itu dilakukan oleh beliau. Dan akhirnya yang menfitnah ya berguguran satu demi satu. Banyak ulama kita yang kemudian difitnah ini dan itu. Bahkan dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau itu dituduh melakukan perzinahan. Akan tapi sampai sekarang tidak pernah terbukti. Walaupun ada yang kemudian perempuan mengaku-ngaku katanya ini dan itu. Kan begitu. Akan tapi satu persatu mereka semua berguguran di jalan setan, bukan di jalan Allah SWT. Karena ini dia, kebiasaan Allah memang kayak gitu. Kebiasaan Allah itu ketika ada orang yang memfitnah ulama, maka orang tersebut akan diberikan cobaan, diberikan ujian, diberikan azab bahkan. Makanya di sini apa? Ibtalahullahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Allah akan memberikan balasan kepada orang tersebut sebelum kematiannya bimautil qalbi, dengan matinya hati. Ini paling ringan. Jadi hatinya mati. Sehingga kalau hati mati, bagaimana mungkin nasihat itu akan masuk? Bagaimana mungkin pelajaran-pelajaran itu akan diterima oleh hatinya? Karena hatinya memang sudah mati, karena kebenciannya begitu mendalam kepada para ulama ini. Jadi seperti itu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala berhati-hati, waspada, agar kemudian mereka ditimpa fitnah, cobaan, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Oleh karena itulah kita harus benar-benar berhati-hati dalam masalah ulama ini. Nah, kita akan berlanjut pada bab yang keempat. Al-Babur Rabi, bab yang keempat kita akan membahas lebih khusus kepada orang yang baca Al-Quran, orang yang menghafal Quran, yang mengajarkannya, dan yang lainnya. Bab yang keempat ini fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Di dalam pembahasan ini membahas dalam adabnya pengajar Quran dan juga orang yang belajar Al-Quran. Kita tidak lepas dari dua ini. Ada kalanya kita mengajar Quran, anak-anak kecil kan mengajar Quran juga itu. Jangan diremehkan itu.
mengajar anak kecil alif ba, itu adalah pahala besar, ya kan? Dan bahkan profesi yang paling mulia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi ngajari anak kecil alif ba ta, ya kan, a ba, kalau ada harkatnya kayak gini, itu adalah profesi yang sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Wa muta'allimihi, dan juga orang yang belajar Quran. Mereka juga yang belajar Quran, baik yang kayak tahsin gitu ataupun sudah pendalaman kayak gitu, itu juga sangat luar biasa. Dan mereka dua-duanya itu ada adabnya. Tidak kemudian kita sembarang ngajar, tidak kemudian kita sembarang mengajar. Semuanya ada adabnya. Hadzal bab ini ma'al babaini ba'dahu, disertai dua bab setelahnya, huwa maksudul kitab. Pembahasan inti di dalam kitab adalah bab ini dan dua bab setelahnya. Wa huwa tawilun muntasyirun jiddan, pembahasan itu cukup panjang dan muntasyirun jiddan, menyebar kemana-mana. Jadi pembahasannya sangat panjang. Wa ana usyiru ila maqasidihi, dan saya akan mengisyaratkan pada maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan tertentu, fi fusulin, dalam beberapa pasal. Jadi nanti akan ada beberapa pasal ke belakang. Kenapa kok dibuat pasal-pasal? Liyashula hifdhuhu, agar mudah untuk dihafal, wa dhabtuhu, dan untuk diingat. Insyaallah taala. Kalau jenengan tahu ya, gaya kitab dulu, gaya kitab, penulisan kitab dulu, itu dari awal sampai akhir hampir tidak ada judulnya. Ya, judulnya hanya di awal. Misalkan bahas fikih, sudah, kayak gitu. Itu dulu gaya penulisan kitab kayak gitu. Lah terus kemudian lama kelamaan tidak semua orang secerdas mereka, akhirnya dibikinlah pasal-pasal. Untuk mengetahui ini coba jenengan bisa baca kitab-kitab hasyiah. Hasyiah itu komentar dari kitab-kitab tertentu. Seperti Hasyiah Al-Bajuri, itu malah lebih jadi sulit untuk membedakannya. Makanya kemudian beliau membuat beberapa pasal ini agar mudah untuk diingat. Faslun, pasal yang pertama. Hujan ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Awwalu ma yanbaghi lil mukri'i wal qari'i an yaksida bidzalika ridallahi ta'ala. Pertama kalinya sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang mengajar Quran, wal qari, dan orang yang belajar Al-Quran, apa itu yang harus dilakukan? An yaksida bidzalika ridallah. Harus punya tujuan, punya niatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ngajar pertama kali mendapatkan ridha Allah. Kemudian dia belajar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan guru tahsin, kenapa ngajar? Ini amal saya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, ya pekerjaan saya. Cuma intinya jangan kemudian jadikan pekerjaan itu yang kemudian nanti akan menghasilkan uang dengan itu, jangan dijadikan nomor satu. Terkait hukumnya nanti kita akan bahas. Di sini ada. Jadi yang pertama harus karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah. Naam. Qala ta'ala, berdasarkan apa? Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidaklah diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa, mukhlishina dalam keadaan ikhlas. Ya, ikhlas kita tahu melakukan amal hanya untuk ridha Allah, hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah, itu saja. Itu adalah ikhlas. Lahuddina hunafa, menjalankan agama dengan sebenarnya. Wa yuqimus sholata, tidak cukup dengan mengharap ridha Allah saja, ya kan? Pokoknya ridha Allah, namun kemudian meninggalkan sholat, tidak boleh.
Akan tapi tetap wa yuqimus sholata, melaksanakan sholat. Apa cukup dengan itu? Tidak. Wa yu'tuz zakata, dan dia mengeluarkan zakat apabila dia mampu. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus, ail millatul mustaqimah, agama yang lurus. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu akan dihitung, akan dianggap sah, akan dianggap sempurna binniyati, hanya dengan niat. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu memang harus ada niatnya. Bahkan tidur sekalipun kita juga harus ada niat. Tidurnya itu untuk apa gitu? Kerjanya itu untuk apa? Apa hanya sekedar mengayakan diri? Apa hanya sekedar menumpuk-numpuk harta? Atau memang untuk nafkah keluarga dan kebutuhan keluarga agar kemudian tidak minta-minta. Jadi harus ada niat, jelas, niatnya jelas. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang itu akan dilihat sesuai dengan niatnya, akan diperhitungkan sesuai dengan niatnya, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui orang ini melakukan sesuatu karena apa. Allah akan menulis di situ. Makanya pernah kita sampaikan, ada orang yang kemudian diseret untuk masuk ke neraka, padahal dia adalah berperang di jalan Allah dulunya. Namun kemudian Allah membantahnya. Ternyata dia berperang hanya agar dikatakan sebagai seorang pahlawan, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke neraka, tetap tidak jadi dimasukkan ke surga. Wa hadzal haditsu min usulil Islam, dan hadis ini yang kalau di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu di hadis yang pertama, ini termasuk usulul Islam, pondasi agama Islam. Termasuk pondasi di dalam agama Islam. Bahkan ada ulama yang menyebutkan hadis ini masuk dalam kurang lebih 70 pembahasan di dalam ibadah. Mulai dari sholatnya, puasanya, ini segala macam. Jadi semua ada di innamal a'malu binniyat. Nah, wa rawaina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, innama yahfadhur rajulu ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya seseorang itu akan menghafal, yahfadhu menghafal, bisa juga yuhfadhu, dia akan dijaga, ala qadri niyyatihi, tergantung niatnya, sesuai dengan niatnya. Seseorang itu akan menghafal sesuai dengan niatnya. Kalau dia mempunyai tekad yang kuat, dia akan mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi jika sejak awal sudah tidak berniat, dia hanya sekedar, ya pokoknya bisa bacalah, bisa baca lancar, sudah selesai, nggak usah ngafal-ngafalin. Makanya sampai di situ dia tidak akan bisa menghafal. Tapi ketika sejak awal dia mau menghafal dengan sesungguhnya, maka dia akan berhasil. Begitu ya. Nah, kemudian wa an ghairihi, dan dari selain Ibnu Abbas berkata, innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya manusia itu akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Dia akan diberikan oleh Allah permintaannya, niatnya untuk apa, maka Allah akan berikan sesuai dengan itu. Karena Allah tidak akan pernah melebihkan atau mengurangi rizki, pokoknya pas seperti itu. Warwina anil Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, lumayan deres ini. Dan kami meriwayatkan juga dari Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlasu, apa yang disebut dengan ikhlas di dalam ayatnya mukhlishina lahuddina hunafa. Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Sehingga ketika kita beramal, ketika kita membaca Al-Quran, mengajarkan atau kita belajar Al-Quran,
itu dibilang ikhlas itu apa ikhlas? Ifradul haqqi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan Allah Subhanahu wa taala fit taati, di dalam ketaatan. Pokoknya taat ya hanya pada Allah saja. Bil qasdi, dengan tujuan atau dengan niat. Jadi dia memang taat kepada Allah memang menjadi niatnya ya taat kepada Allah. Melakukan sesuatu niatnya apa? Niat taat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berupa hal-hal yang lainnya. Wa huwa, ikhlas itu adalah an yurida bi taatihi at-taqarruba ila Allah taala. Dia menghendaki dengan ketaatannya itu, salatnya, puasanya, ibadah dan yang lainnya, termasuk baca Al-Qur'annya, at-taqarruba ila Allah taala, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia membacanya memang untuk mendekatkan diri pada Allah, duna syai'in akhar, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lainnya, agar tidak dikatakan ini, dikatakan itu, enggak. Memang hanya karena Allah, murni, ikhlas. Apa sesuatu selain Allah itu apa? Min tasannu'in li makhlukin, agar mendapatkan respon dari makhluk orang lain, respon positif. Jadi dia baca Quran dengan suara yang bagus, dengan dilagu-lagukan, tapi niatnya agar dipuji, agar mendapatkan respon positif, agar dikatakan ustadz lah, agar dikatakan ini, pokoknya agar mendapatkan respon positif, kayak gitu. Dan ini dilarang. Itu adalah termasuk selain ikhlas. Nah, riya namanya itu. Riya ataupun sum'ah. Sum'ah ingin didengar. Kalau riya itu ingin dilihat. Nah, tapi begini, dalam membaca Al-Quran, melagukan Al-Quran sesuatu yang lain, ingin dipuji oleh orang lain sesuatu yang lain. Maksudnya begini, membaca Al-Quran dengan bagus, dengan indah, dengan dilagu-lagukan, maksudnya lagunya sesuai ya, bukan dilagu-lagukan yang tidak sesuai, matnya nanti hilang, ini enggak, ini sesuai. Lagunya juga langgam-langgam Arab gitu kan, yang memang diajarkan oleh Rasulullah, bukan langgam Jawa, langgam Madura, bukan kayak gitu. Nah, itu adalah perintah untuk melagukan Al-Quran. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, apalagi ketika misalkan dimasukkan ke sound dan yang lainnya, maka harus dilagukan agar yang mendengar itu enak, nyaman. Nah, itu perintah sendiri. Perintah melakukan Al-Quran itu perintah sendiri. Malam yataganna bil Qur'ani falaysa minna. Jadi kalau tidak melakukan Al-Quran di dalam membaca Al-Quran, maka tidak tergolong kami. Misalkan antum baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi satu nada saja. Lah itu akan keindahan Al-Quran itu nanti tidak terlihat, walaupun sebenarnya sudah indah, kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang lain ya, melakukan Al-Quran sesuatu yang lain lah. Kemudian di dalam diri ingin dipuji, ingin dilihat, ingin di apa istilahnya, agar dikatakan ini dan itu sesuatu yang lain juga. Makanya jangan sampai kemudian masuk ini, yang kedua ini masuk ke sini. Kenapa melakukan Al-Quran kamu ini kan kedengaran orang? Pertama, ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk melakukan dalam baca Al-Quran. Berarti sampean riya? Tidak, ini perintah. Nah, kayak gitu. Jadi riya sendiri itu lain. Makanya ketika antum baca Quran, jangan kemudian, Ustaz, saya tidak ingin dikatakan ini dan itu, Ustaz. Pokoknya saya yang biasa saja. Loh, justru menyelisih Rasulullah. Bacanya kayak tadi, alhamdulillah. Sehingga akhirnya orang yang dengar ini baca Quran kok lurus banget gitu. Kan gak enak. Ya kalau seorang misalkan sudah mengerti isi Al-Quran, mau dibaca lurus atau enggak, ya kayak gitu memang. Tapi kalau orang awam, nah ini baca Quran apa gimana ini? Kok gak ada nadanya? Jadi bedakan ya, bedakan. Melakukan Al-Quran itu perintah. Sementara riya itu larangan. Jangan kemudian dicampur. Nah,
Itu yang pertama. Au iktisabi mahmadatin 'indan nas, atau dia mencari pujian. Iktisab itu mencari pujian agar dipuji oleh orang lain. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau dia memang suka dipuji. Yang tadi memang nyari agar dipuji, terus yang selanjutnya enggak nyari dia, tapi suka kalau dipuji. Nah, sementara kita jangankan di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca kemudian kita ingin dipuji, jangan. Di dalam biasa saja kita hendaknya jangan mau untuk dipuji. Orang yang dipuji itu seakan-akan dibunuh dengan cara sadar. Mau dibunuh dengan cara sadar. Misalkan, sampean luar biasa ya, alim ini luar biasa. Jangan kemudian kita, oh iya saya. Dia tetap dia harus merendah. Dia pokoknya jangan sampai kemudian menyukai apa yang dipujikan oleh orang lain itu. Sampean luar biasa ya. Bahkan termasuk fisik, sampean ganteng luar biasa ini. Jangan kemudian, oh iya itu memang saya. Itu nggak boleh. Memang ada pengecualian, Ustaz. Contoh, ada seorang ulama namanya As-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini di dalam beberapa biografinya, beliau ini menulis biografi dirinya. Biografi dirinya, saya adalah Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Nulis sendiri. Dan saya diberikan anugerah oleh Allah memahami ini dari awal sampai akhir, tidak ada yang bisa menandingi saya. Gimana ya? Apakah ini kesombongan? Ini lain cerita. Ini dalam rangka apa? Memotivasi murid, memotivasi anak didik. Iyalah, antum misalkan saya nggak tahu apa-apa, ya mana mau ada orang belajar sama antum nanti, ya kan? Jadi beda kondisi. Jadi kalau guru, misalkan jadi guru, dia di hadapan muridnya memang harus meyakinkan. Memang harus meyakinkan, ini loh, ini seperti ini memang maksudnya. Dan alhamdulillah saya paham ini. Kalau perlu mengatakan seperti ini, tapi sepertinya nggak perlu, cukup jelaskan saja. Seandainya ada murid yang mungkin agak nakalin dan segala macam, nggak percaya, sebutkan, nggak apa-apa. Ini dalam rangka bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bukan untuk dipuji, tidak. Jadi mereka agar termotivasi. As-Suyuti itu dalam rangka seperti ini. Jadi orang-orang itu yang menjadi muridnya itu berarti guru saya ini memang luar biasa. Bagaimana tidak? Beliau ribuan hadis hafal itu. Makanya gelarnya As-Suyuti kan Al-Hafidh juga. Ada beberapa yang punya gelar Al-Hafidh, As-Suyuti, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan beberapa ulama yang lain. Nah, ini di hadapan murid. Kalau di hadapan orang secara umum ya nggak boleh. Nah, nanti takutnya timbul riya itu tadi. Nah, sedikit lagi. Au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrubi ilallah ta'ala, atau makna-makna yang lain yang penting tujuannya bukan takarrub kepada Allah Ta'ala, itu dilarang. Jadi tujuannya bukan karena Allah, itu dilarang apapun alasannya. Termasuk misalkan untuk mendapatkan uang, lalu kemudian dia ini dan itu tidak boleh. Nah, qala wa yasihu an yuqalu al-ikhlas, sahih juga untuk dikatakan ikhlas adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin, memurnikan perbuatan dari pandangan makhluk. Jadi pokoknya ya walaupun secara kasat mata dilihat oleh makhluk, ya pokoknya hanya karena Allah. Mau dilihat atau enggak ya udah. Ya. Bahkan ini ada wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala, al-ikhlas adalah istiwa'u af'alil 'abdi fi dhahir wal batin. Jadi perbuatannya zahir ataupun batin sama, tidak beda. Zahirnya kayak gitu, ya batinnya juga sama. Naam. Kurang dikit. Wa an Dinnun rahimahullah taala qala thalathun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri-cirinya ikhlas itu. Yang pertama, wadhammu minal 'amah wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mal wa iqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Istiwa'ul madhi. Nah ini kelewat ya. Samanya pujian dan celaan dari orang umum. Jadi kita mau dipuja-puji atau mau dihina, mau dicerca, ya sama aja gitu. Tapi bukan kemudian tidak membela diri. Misalkan kita difitnah.
kemudian iya saja. Enggak boleh itu. Itu berarti merendahkan harga diri. Artinya ada orang yang menfitnah ini, ada orang yang memuji kita, sama aja gitu. Kalau kemudian dipuji kita tidak naik, kalau direndahkan kita tidak turun. Jadi sama aja. Pembelaan diri kalau misalkan dituduh berzina. Apa kemudian gitu. Enggak, harus membela. Harus membela. Enggak bisa, Pak. Kapan saya melakukan? Nah, jangan disalahartikan ikhlas seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, lupa nisyanu ru'yatil amali fil amal, lupa terhadap amal perbuatan baiknya. Enggak disebut-sebut lagi. Misalkan dia pernah sedekah ini dan itu, ya kan? Ya sudah, biarkan saja gitu. Mau orang nyebut ataupun tidak, berterima kasih atau tidak, ya lupa sudah gitu. Seakan-akan ulama menggambarkan seperti halnya kita ke kamar mandi dan membuang kotoran kemudian selesai. Kita tidak akan mengingat-ingat lagi. Kalau sekarang bagaimana? Ada donasi minta fotonya. Ya nanti difotokan ya gitu. Sebagai kenang-kenangan. Ya kalau memang alasannya seperti itu ya nggak masalah. Karena masalahnya cuma ada di hati kita ini. Riya apa enggak? Sum'ah atau tidak, merasa berjasa atau tidak. Ya kalau cuma foto silakan, dan itu sebagai tanggung jawab kepada donatur misalnya. Jadi kita misalkan ada ya di foto gitu kan, setelah santunan kemudian kan ada di foto, kemudian kita kirimkan kepada ini, bantuan Anda sudah sampai. Itu alasan pertama. Yang kedua, untuk menyaingi sebagaimana telah kita sampaikan kemaksiatan yang ada di media. Jadi sekarang di media kan sudah dipegang oleh kemaksiatan ya. Nah, kalau kemudian kita tidak upload hal-hal yang baik, maka ya terus akan dikuasai oleh mereka. Jadi sebagai penyimbang. Dan yang ketiga terakhir, iqtida'u thawabil amal fil akhirah. Dan yang terakhir adalah memohon pahala di akhirat. Jadi pahala ya hanya dari Allah SWT di akhirat saja. Walaupun kemudian Allah nanti akan memberikan bonus di dunia, maka yang penting adalah di akhirat saja. Jadi kita tidak mengharapkan balasan. Saya misalkan ngasih ke antum, jangan lupa ya nanti ngasih juga ke saya. Enggak begitu gitu. Walaupun ada hadis yang menyuruh tahadu tahabu, salinglah kalian berhadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Tapi tidak nuntut, saya akan ngasih loh, tapi nanti kamu juga ngasih ya gitu. Itu nggak boleh begitu. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah habis dan ini masuk adzan ya. Atau sudah qomat? Adzan. Baik, alhamdulillah. Saya rasa nggak perlu ada pertanyaan soalnya juga hujan, takut suara tidak terdengar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.